Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbish shrahli sadri, wa yassirli amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah, diberikan keselamatan, kesuksesan, kebarokahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Pak Adi Chandra tersebut. Bagaimana cara atau tips supaya kita tidak terjerumus ya sampai kita memakan rezeki yang tidak halal. Dari cerita yang saya sampaikan tadi, betapa pentingnya ideologi atau ketauhidan kita. Cerita tadi itu menggambarkan bahwa ada satu santri tersebut yang tidak mampu menjalankan perintah kiainya untuk menyembelih ayam di tempat di mana menurut dia tidak ada orang pun, satu orang pun yang melihat. Ternyata jawabannya, dia tidak mampu menjalankan perintah itu. Kenapa? Karena tidak menemukan tempat di muka bumi ini yang kalau kita menyembelih ayam tidak ada orang yang melihat. Karena apa? Karena Allah selalu melihat kita. Artinya apa jawaban saya untuk pertanyaan tadi, tipsnya? Pertama, pastikan, kuatkan keyakinan kita bahwa kita ini dalam sehari 24 jam terus-menerus tidak pernah lepas dari pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang harus ini diingat ya. Orang-orang yang kemarin mencuri dan selamat, hati-hati itu. Jangan dikira Allah nggak melihat itu. Makanya perlu taubat. Yang korupsi, jangan dikira itu. Jangan membanggakan hartanya. Jangan hanya karena ingin dipuji istri, anak, tetangga, keluarga, lingkungan. Dipuji kaya. Hati-hati. Yang jadi pejabat, yang jadi DPR, hati-hati juga semua. Semua elemen masyarakat semuanya punya potensi untuk berbuat salah terkait dengan rezeki yang tidak halal. Kalau tidak punya komitmen, kekuatan, keyakinan, ketauhidan bahwa kita ini adalah selalu dipantau dan dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, jadikanlah Allah menjadi pengawas kita. Di kantor sendirian, kemudian kita merasa kanan, kiri, depan, belakang nggak ada orang, kemudian kita nilep uang. Nah, Allah ada. Kita melaporkan, kemudian kita membohongi. Nah, ingat, Allah tahu, walaupun yang lain tidak tahu. Karena memang manusia punya keterbatasan. Kita saja tidak akan bisa melihat siapa yang ada di balik dinding kita. Kita nggak pernah tahu. Karena memang pandangan kita tidak pernah ada pandangan tembus pandang. Tapi Allah selalu mengawasi kita. Lah itulah tip yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadikan Allah ini selalu mengawasi kita. Jadi kalau kita berbuat salah, itu kita nggak berani mencuri, bohong, menipu, korupsi. Nggak berani karena apa? Allah Maha tahu. Allah selalu melihat kita, walaupun orang lain tidak ada yang tahu. Jadi kita selamat, bukan selamat dalam pandangan Allah, tapi selamat dalam pandangan manusia saja. Kalau itu menjadi kekuatan ketauhidan kita, insya Allah kita diberikan keselamatan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, perbanyaklah bekal untuk dekat dengan Allah. Jadikanlah sholat kita ini sebagai perisai, sebagai pengingat kita. Jadikanlah zikir kita, makanya kita diperintahkan oleh para salafus sholihin, para tokoh-tokoh kita dulu, orang-orang tua kita dulu. Perbanyaklah zikir. Dimanapun, dalam kondisi apapun, kapanpun. Insya Allah kalau kita memperbanyak zikir, itu insya Allah kita diselamatkan oleh Allah untuk berbuat tidak baik. Karena kita zikir. Bisa dengan sholat kita dekat dengan Allah. Dengan zikir kita dekat dengan Allah. Termasuk kita membaca Al-Quran dalam rangka ingin dekat kepada Allah. Perbanyak membaca Al-Quran. Karena itu media untuk kita dekat dengan Allah. Karena ingat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi, di samping kita punya ketauhidan, Allah selalu mengawasi kita. Yang kedua, tingkatkan kedekatan kita kepada Allah. Bisa dengan sholat. Sholat wajib, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat tasbih duha, dan sebagainya. Dan zikir, baca Quran, ya, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Itu salah satu perisai kita supaya kita tidak mudah terdorong berbuat yang tidak baik atau tertipu untuk berbuat yang tidak baik. Saya kira dua kekuatan ini yang paling fundamental. Allah menjadi pengawas kita dan itu ketauhidan kita. Yang kedua, kita harus dekat dengan Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak amal-amal kebaikan yang lain. Insya Allah kalau dua ini ada dalam kita, insya Allah kita akan selalu diingatkan dan diselamatkan oleh Allah untuk tidak terjerumus memakan rezeki atau memperoleh rezeki yang tidak halal dan tidak thayyib. Saya kira itu Pak Adi Chandra, ya. Yang lain-lain itu sebagai penunjang, ya. Jangan rakus. Biasanya orang yang berlebihan itu sudah. Karena kebanyakan orang yang korupsi itu bukan orang yang nggak mampu loh. Tidak semua orang yang mencuri itu orang yang nggak mampu loh. Banyak loh. Kasus-kasus tertentu yang kalau kita lihat di media, para pencuri yang yang terkena kasus korupsi itu orang-orang kaya semua dan orang-orang yang derajatnya luar biasa. Makanya mungkin tambahannya itu harus hidup yang sederhana. Ya, seringlah puasa biasanya gitu untuk membentuk hidup yang sederhana. Jangan kemudian rakus, ya. Jangan ambisius. Nah, itu salah satu di antara pendukung aja. Di samping tadi yang ketauhidan sama dekat dengan Allah itu yang utama. Kurangi hidup hedonis, ya. Ya. Sifat ingin pamer, ingin membanggakan jabatan, pangkat, harta, itu saya kira bisa sedikit mengurangi. Ya. Ya. Buat apa sih kita ini merasa kaya dan punya harta banyak kalau dari harta yang tidak halal? Kalau dari harta yang kita hasilkan dari mencuri dan korupsi dan bohong dan menipu. Paling enaknya loh antara 30-40 tahun. Setelah itu meninggal, ditinggal. Kenapa? Apa gak sebaiknya kita menyiapkan kebahagiaan abadi di akhirat nanti, walaupun hidup kita mungkin hanya pas-pasan atau hanya cukup saja? Saya kira lebih baik itu. Oleh karena itu, tambahannya tadi harus sederhana, tidak rakus, tidak hedonis, ya, tidak ambisius. Saya kira insya Allah itu akan bisa menyelamatkan kita, untuk memberikan tips supaya kita tidak terjerumus, ya, untuk mendapatkan atau mengumpulkan rezeki dari yang tidak halal atau yang tidak thayyib. Mungkin itu Pak Pak Adi Chandra, ya,
yang dua pertanyaan yang sudah bisa saya sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Pak Abdul Kholik, ya. Beliau bertanya tentang bagaimana kewajiban orang yang belum mempunyai kemampuan, ya, tapi katakanlah belum ini. Jadi Pak Abdul Kholik ini, kalau ini saya ini, Ustadz, saya termasuk orang yang ekonomi pas-pasan, ya, ekonomi pas-pasan. Saya selama ini belum termasuk orang yang punya kewajiban zakat. Apakah kami tetap wajib infak? Nah. Jadi ini luar biasa saya sampaikan ke Pak Kholik, ya. Ini saya kira Pak Kholik ini mungkin membuka video tema pilar kekuatan ekonomi umat itu. Ada di video channel Ngaji Ekonomi Syariah ini yang temanya ada 3 video itu yang bertema tentang pilar kekuatan ekonomi umat. Terima kasih Pak Abdul Kholik atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jenengan selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebarokahan. Amin. Mohon nanti channelnya dibuka kembali untuk bertambah wawasan kalau kemudian ada yang terlewati yang saya sampaikan sebagai jawaban kali ini. Jadi zakat itu hanya diwajibkan oleh Allah bagi orang-orang yang sudah memenuhi kriteria, sudah mempunyai batas nisab, sudah punya batas ketentuan-ketentuan. Ibaratnya kalau orang dagang, orang yang beroperasi kayak seperti Pak Abdul Kholik, ya, ini saya kira punya semacam gaji tetap, ya. Nah, itu sangat mudah. Kalau istilahnya sekarang ada zakat profesi lah, ya, itu mudah menghitungnya. Kayak kami sebagai dosen, ya, ini juga begitu, kan menghitung. Jadi zakat profesi dari pendapatan profesi yang kita terima. Nah. Jadi tidak semua orang kalau memang belum mencukupi ketentuan-ketentuan, batasan-batasan dan nisab dari harta yang kita miliki, ya kita tidak berkewajiban untuk zakat. Tapi ya ini yang menarik pertanyaan dari Pak Kholik ini. Apakah kita yang tidak berkewajiban zakat ini punya kewajiban untuk infak? Sebelum saya jawab langsung, perlu saya ingatkan kembali di channel, di salah satu video channel Ngaji Ekonomi Syariah tentang pilar kekuatan ekonomi umat, bahwa umat Islam ini akan mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa dahsyatnya kalau semua umat Islam ini taat menjalankan pilar kekuatan ekonomi umat ini. Saya sebutkan dalam video itu, pilar kekuatan ekonomi umat yang pertama zakat. Artinya kalau umat Islam yang sudah wajib zakat ini semua taat mengeluarkan, luar biasa. Termasuk zakat fitrah, jangan hitung saja itu. Malah zakat fitrah itu nggak kenal kaya. Orang nggak kaya pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Anggap aja supaya mudah menghitungnya 3 kilo beras. Ya kita kalikan saja, umat Islam umpamanya ada 200 juta, tinggal ngalikan 3 kilo kali 200 juta. Ya, berarti hampir ya 600 juta kilogram beras. Nah, luar biasa itu. Yang berhak menerima ya kita kepada orang-orang yang kurang mampu, fakir miskin. Belum lagi zakat malnya, zakat perdagangannya, dan semuanya. Kalau ini umat Islam taat dan konsekuen
mengeluarkan zakat ini, oh ini menjadi kekuatan ekonomi luar biasa bagi umat Islam. Insya Allah umat Islam sudah nggak ada lagi yang miskin. Yang kedua, ada pilar kekuatan ekonomi umat Islam adalah infak. Jadi infak bagi kita yang mampu itu sebenarnya ya sangat dianjurkan. Kalau wajib menjadi kewajiban enggak. Tapi bagi yang mampu, saya kira sudah harus menjadi konsekuen kita. Dan agama ini sudah memberikan memberikan cara, metode, batasan-batasan orang mengeluarkan infak. Dalam video channel Ngaji Ekonomi Syariah itu sudah saya sampaikan. Ya. Berapa batasan minimal yang kita harus infakkan? Allah nggak nyuruh untuk memaksakan kita terlalu besar, enggak. Kriterianya, kalau kita dikasih tidak senang dan kehilangan nggak susah, berarti itu batas infak kita. Ya kembali pada kita masing-masing, ya termasuk kita Pak Kholik. Kalau kita dikasih uang 2.000, merasa seneng apa enggak? Kalau enggak seneng, ya itu batas infak kita. Kehilangan 2.000, susah apa enggak? Sedih apa enggak? Kalau enggak susah, enggak sedih, ya itu batas minimal infak kita. Termasuk, mohon maaf ini, ternyata pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaannya Pak Wahyudi di GKB, ya, alamatnya. Itu juga begitu. Batasan-batasan tentang infak. Sekaligus ini saya jawab, ngapunten Pak Wahyudi, ya, yang bertanya tentang batasan orang infak, bagaimana cara supaya kita bisa mengukur, ya, bahwa infak kita ini sudah baik, infak yang kita keluarkan ini sudah baik. Ya itu tadi,